Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam pertemuan ini membahas konsep risiko dalam lembaga pembiayaan syariah. Bagaimana konsep-konsep ini dipandang secara syariah. Nah, risiko dalam lembaga pembiayaan syariah adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat mengganggu kelancaran operasional, mengurangi keuntungan, atau bahkan mengakibatkan kerugian finansial dan non-finansial. Jadi dalam risiko ini sebuah peristiwa seperti tunggakan, peristiwa yang tidak dapat melanjutkan sebuah angsuran dikarenakan pemberhentian pekerjaan dan semacamnya. Yang dipandangnya seperti itu. Ada pula terkait kerjasama antara perusahaan dan perusahaan, yang dimana di dalam pertengahan perjalanan ada perubahan eh, signifikan yang dapat merugikan di antara dua pihak. Karakteristik risiko syariah ada yang pertama berbasis akad syariah. Risiko yang timbul terkait pelaksanaan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Nah, ini berkarakteristik tidak jauh ketika akadnya itu ada 3 jenis seperti ini. Kemudian tidak menggunakan instrumen bunga. Lembaga pembiayaan syariah tidak dapat mengalihkan risiko melalui mekanisme bunga seperti lembaga konvensional. Nah, ketika ada permasalahan, ada tunggakan dan terhadap konsumennya, tidak ditambah tidak ditambah bunga, tidak ditambah sebuah angsuran dan semacamnya. Itu berbeda dengan kebijakan konvensional dan syariah. Adanya unsur kepercayaan. Kepercayaan menjadi komponen utama terutama dalam akad berbasis kemitraan, mudharabah, dan musyarakah. Nah, antara kemitraan itu antara kerjasama di dua pihak perusahaan, yaitu kepercayaannya yang sering kali dipergunakan yaitu akad, mudharabah, dan musyarakah. Jenis-jenis risiko dalam lembaga pembiayaan syariah. Yang pertama, risiko pembiayaan, yaitu credit risk dalam bahasa Inggrisnya. Terjadi jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran cicilan atau bagi hasil. Contohnya, dalam akad mudharabah, mitra usaha mengalami kerugian dan tidak dapat memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan. Nah, itu harus bisa menanggung resikonya seperti itu. Karena itu berupa akad mudharabah. Jadi kita tidak bisa memberikan sebuah sanksi atau hukum atau sebagai apapun yang dikaitkan dengan pelanggaran kerjasama, tidak bisa. Karena ketika kita mitra usaha kita sudah bekerjasama dengan mitra usaha lain, pada saat itu kita melakukan sebuah akadnya adalah akad mudharabah. Jadi termasuk kepada risiko pembiayaan ini gitu ya. Risiko lembaga pembiayaan syariah. Nah, seperti yang kemarin kita bahas itu dikaitkan dengan ini dewan pengawas itu harus menjadikan penengah ketika ada kejadian seperti ini. Kemudian risiko pasar, market risk, merupakan risiko yang timbul akibat human error atau fluktuasi pasar seperti perubahan harga nilai tukar mata uang atau suku bunga global yang memengaruhi nilai aset. Fluktuasi harga emas dalam akad gadai syariah. Nah, yang dimana ketika kita menggadai sebuah emas ke pegadaian syariah, itu harga emas yang kita gadai itu tidak bisa ketika kita tidak bisa menembusnya, kemudian harganya mengikuti pasar global gitu. Tidak bisa kita menghindari gitu. Harus tetap mengikuti harga pasar gitu, harga dolar gitu.
Jadi ketika kita misalkan harga dolar sedang tinggi nih, terus kita memberikan keterangan kepada pegadaian bahwa emas ini tidak bisa saya tebus. Eh, Mohon untuk emasnya apa namanya itu diberikan sebuah kebijakan atau sebuah diskusi kembali, antara lain diskusinya mau dijual belikan ataukah misalkan ada orang lain yang akan membayar emas tersebut, kemudian hak pembayarannya itu disesuaikan dengan pasar harga emas gitu. Kemudian yang ketiga, risiko operasional, risiko yang diakibatkan oleh kegagalan sistem prosedur atau human error. Nah, ini sebuah contohnya adalah kesalahan pencatatan transaksi pembiayaan murabahah. Jadi, setiap akad itu tidak semua akad mulus gitu ya. Setiap akad juga akan ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan pendataan-pendataannya gitu ya. Kemudian yang keempat, risiko syariah, yaitu terjadi jika aktivitas lembaga pembiayaan tidak sesuai dengan prinsip syariah, baik disengaja maupun tidak. Pelaksanaan akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat syariah. Syarat syariah ini itu ada juga ketika sebuah solusi yang tidak dapat kita kemukakan lagi. Solusi tersebut ya terpaksa kita terjadinya aktivitas lembaga pembiayaan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya permintaan pencairan dana oleh nasabah secara tiba-tiba dalam jumlah besar. Nah, tidak bisa gitu ya kita merequest gitu pencairannya dipercepatkan, tidak bisa. Kemudian risiko reputasi, tidak, yaitu risiko yang timbul akibat kerugian reputasi karena ketidakpuasan nasabah atau pelanggaran prinsip syariah. Berita negatif tentang pelanggaran syariah yang dilakukan oleh lembaga. Ya, ini ketika kita mendapatkan sebuah berita negatif tentang pelanggaran syariah yang dilakukan oleh lembaga, risiko ini memang dampaknya itu mendapatkan sebuah kerugian terhadap salah satu mitra usaha yang sedang bekerja sama ya, tapi harus menanggung risiko tersebut. Kemudian tadi risiko likuiditas itu sebuah lembaga harus dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, ketidakmampuan lembaga tersebut harus bisa memberikan jalan lain, yaitu solusi yang lain gitu ya. Kemudian analisis DNA, mitigasi risiko, identifikasi risiko. Yang pertama yaitu proses mengenali dan memahami jenis risiko yang dihadapi lembaga. Identifikasi melibatkan evaluasi terhadap akad yang digunakan, penilaian terhadap profil nasabah dan mitra usaha, yaitu yang kedua pengukuran risiko menggunakan alat dan teknik untuk mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Nah, ada alat ukurnya ya. Kemudian contohnya alatnya menganalisis sensitivitas untuk risiko pasar, skor kredit untuk risiko pembiayaan. Jadi skor kreditnya digambarkan dulu, dipresentasikan dulu. Kemudian yang ketiga, mitigasi risiko, yaitu strategi untuk mengurangi dampak risiko atau mencegah terjadinya risiko. Meliputi diversifikasi portofolio, yaitu mengurangi konsentrasi risiko atau pada satu sektor. Nah, mengurangi konsentrasi risiko pada satu sektor itu maksudnya kita tidak fokus kepada satu sektor gitu. Membuka beberapa sektor untuk mengurangi dampak risiko atau mencegah terjadinya risiko. Penerapan sistem pengawasan internal, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ya, ini pengawasan internal itu yaitu di dalam lembaga harus ada yang kita dipercayai. Asuransi syariah takaful, yaitu menggunakan produk ya asuransi syariah untuk melindungi aset lembaga. Nah, jadi di mana ketika kita meminjam
barang atau kendaraan itu atau merental ya sebutnya, itu harus dipinta asuransinya secara syariah ya. Yang keempat, pemantauan risiko. Kita memantau, melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan risiko tetap terkendali. Contohnya menggunakan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi gagal bayar. Nah, jadi kita sebagai pegawai bank ya, terhadap nasabahnya kita harus menekankan atau memberikan sebuah peringatan, contoh peringatan atau sebuah contoh kasus ya, agar si nasabah itu agak sedikit jerak gitu. Kemudian ada yang pertama, prinsip kejujuran dan transparansi, sidik dan amanah. Yaitu lembaga harus jujur dan transparan dalam mengelola risiko, terutama dalam menyampaikan informasi kepada nasabah. Jadi risiko-risiko yang tadi itu yang sudah kita bahas itu disampaikan kepada nasabah gitu. Harus kita itu harus terbuka di dalam sebuah lembaga, harus harus dijelaskan risiko berupa apapun, semisalkan risiko ketika nasabah kehilangan pekerjaannya kemudian tidak dapat store tunai kepada pihak banknya, kita harus dijelaskan itu risiko tersebut, bagaimana kebijakannya di dalam lembaganya gitu. Apakah langsung dilunasi ataukah dikurangi dalam kredit, dalam kreditnya gitu. Seperti itu. Kemudian keadilan. Semua pihak yang terlibat dalam akad harus diperlakukan secara adil, termasuk dalam pembagian risiko dan hasil usaha. Nah, harus terlibat ya semua orang yang mengikuti, semua pihak dalam akad. Larangan gahar dan riba. Manajemen risiko tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian atau riba. Sebagai contoh, asuransi konvensional digantikan dengan takaful. Nah, gitu ya. Takaful yang tadi yang sudah kita bahas, yaitu asuransi syariah. Kemudian yang keempat, prinsip kemaslahatan, maslahah, yaitu keputusan dalam manajemen risiko harus memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat tanpa merugikan satu pihak pun. Jadi ketika ada risiko itu, kita sebagai lembaga atau sebagai manajemen, kita tidak boleh rugi juga gitu. Jadi si konsumen juga, si nasabah juga harus merasakan akibat dampak tersebut gitu. Nah, studi kasusnya ada satu studi kasus nih, kasus yang dilihat, satu kasus ini risiko pembiayaan dalam akad murabahah. Seorang nasabah membeli kendaraan bermotor dengan pembiayaan murabahah, namun nasabah gagal membayar cicilan karena kehilangan pekerjaan. Nah, ini ya. Nah, mitigasinya, tindakannya itu lembaga melakukan evaluasi kredit lebih ketat sebelum memberikan pembiayaan. Kemudian memberikan restrukturisasi pembayaran kepada nasabah. Nah, jadi struk pembayaran yang sudah dibayar oleh nasabah itu direkap ulang, kemudian dipastikan, dievaluasi ya, kredit itu lebih diketatkan kembali untuk memberikan sebuah pembiayaan sebelum sebelum diberikan pembiayaan atau modal untuk si nasabah tersebut untuk melunasi hutang atau kredit terhadap lembaga kita. Jadi ketika ada si nasabah kehilangan pekerjaan dengan status memiliki sebuah pembayaran kepada lembaga kita, nah si nasabah tersebut kita tidak berhak untuk memberikan sebuah denda atau bunga, tetapi si nasabah tersebut diberikan sebuah modal biaya untuk membuka sebuah luang usaha. Namun sebelum membuka luang usaha itu, lembaga melakukan evaluasi kreditnya lebih ketat. Jadi bagaimana nih pembayaran angsuran sebelumnya nih? Apakah
lancar sebelum berhentinya pekerjaannya. Kalau tidak lancar itu tidak bisa diberikan solusi itu. Baik, simpulannya yaitu manajemen risiko dalam lembaga pembiayaan syariah adalah elemen penting untuk memastikan keberlanjutan operasional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan mengidentifikasikan, mengukur, dan memitigasi risiko secara tepat, lembaga pembiayaan syariah dapat melindungi aset, menjaga kepercayaan nasabah, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.